Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa ini hari Sabtu kita akan melakukan Q&A untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan di Instagram beberapa hari yang lalu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas hari ini, tapi mungkin untuk perbincangan singkat aja ya, untuk santai sebelum kita mulai dan masuk ke pertanyaannya. Mungkin kalian sedikit penasaran untuk entah sebagai investor baru atau mungkin investor lama yang bingung dengan kondisi pasar saat ini. Sebenarnya memang ini merupakan kondisi pasar yang lumayan volatil untuk awal tahun 2022 dan mungkin banyak dari kalian yang mungkin penasaran apakah ini sama seperti siklus sebelumnya di mana akhir tahun itu memang sudah memuncak terus akhirnya kita selesai gitu kan dan sudah tidak ada kenaikan lagi. Sebenarnya ya kalau misalkan kalian memandang ini dari perspektif yang jangka pendek, mungkin kalian bisa lebih stres memang. Kalian memang bisa merasa lebih panik. Kalian melihat portofolio itu bisa naik sedemikian rupa dalam jangka waktu singkat, kemudian tidak lama turun lagi gitu kan. Atau mungkin hanya naik sedikit dan kelihatannya malah dalam posisi downtrend yang akan turun selama waktu-waktu mendatang. Mungkin kalau kalian melihat dalam perspektif jangka pendek ini memang bisa lebih stres. Ada satu saran yang bisa kami berikan ke kalian dan itu adalah untuk zoom out. Oke, jadi satu hal yang bisa kalian lakukan itu zoom out. Kalian lihat dari perspektif jangka yang lebih panjang, dan kalau kalian pandang investasi kripto itu sebagai investasi yang akan naik sedemikian rupa dalam tahun-tahun mendatang, dan kalian percaya ini akan membawa jumlah kekayaan yang bisa mengubah hidup kalian dan hidup keluarga kalian, ya kalian tidak akan peduli dengan volatilitas yang terjadi dalam jangka pendeknya sekarang. Beda cerita kalau memang kalian ingin 2 kali lipat, 5 kali lipat minggu depan gitu kan. Ya mungkin kalian bisa bakal panik dan stres karena kalian kan tidak pernah tahu. Ya kita semua juga tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di pasar. Bisa aja naik, bisa aja turun lanjut, kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalkan kalian bisa zoom out dan ambil perspektif jangka panjang, kemudian kalian invest ke proyek-proyek yang bagus saja yang memang punya potensi untuk naik besar dalam tahun ini atau mungkin tahun-tahun yang mendatang, ya sebenarnya kalian melihat koreksi ini sebagai peluang untuk beli, peluang untuk serok gitu kan. Jadi kalian bisa nambah tumpukan dengan harga yang murah, dengan harga yang diskon. Jadi kalian bisa nambah tumpukannya, kalian tidak perlu panik, tidak perlu bingung ngeliatin pasarnya merah berdarah, karena kalian tahu dalam hitungan tahun nanti kalian akan menerima penghasilan yang luar biasa besar hanya dari apresiasi harga atau nilai proyek aset yang kalian investasikan itu. Jadi kalau seperti yang pendekatan kami ambil di Republik Rupiah, dan ya tidak masalah kalau memang pendekatan kalian berbeda, cuman kalau dari yang kami lakukan itu kami lihat secara jangka panjangnya. Jadi kami tidak perlu khawatir dengan volatilitas seperti ini. Oke, ini sedang koreksi dan kita bisa serok lebih banyak aset untuk kemudian kita panen hasilnya nanti dalam bulan-bulan atau malah tahun-tahun yang mendatang. Yang mana kami percaya kripto itu akan diadopsi secara massa dan global. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa kita perbincangkan ya selama kalian mungkin bingung dan penasaran dengan kondisi pasarnya saat ini seperti apa. Oke, kalau kita sudah paham dengan apa yang terjadi di pasar, dan mungkin kalian bisa lihat nonton nanti konten-konten lebih lanjutnya di YouTube Republik Rupiah, kita akan bahas juga soal adopsi yang sedang berkembang, soal tren-tren yang akan mendatang, dan banyak hal lainnya yang sedang akan terjadi dengan proyek-proyek aset kripto tertentu. Karena sebenarnya ada banyak sekali update yang akan terjadi di tahun 2022, dan mungkin ini akan memengaruhi portofolio kalian, karena beberapa dari aset ini akan melakukan update cukup signifikan di tahun 2022. Jadi untuk kalian jangan panik untuk yang memang sudah investasi ke proyek yang bagus, karena akan ada waktunya kita akan kembali naik lagi karena kita sedang tidak berada di bear market dan siklusnya ini masih belum selesai. Masih akan ada waktu untuk kita naik kembali. Jangan khawatir, zoom out dan memiliki perspektif jangka panjang. Oke, kalau sudah jelas dengan itu kita bisa lanjut ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama ini dari Semak Beluk Art. Dia bertanya kalau kita invest itu pas TP ambil capital gain aja atau sama modalnya atau gimana? Oke, ini pertanyaan bagus karena ini sebenarnya pertanyaan yang salah satu ya hal yang paling susah dilakukan di kripto, oke? Karena ini ada kaitannya dengan psikologi kita. Ini ada kaitannya dengan rencana kita investasi itu untuk apa. Jadi kalau kita misalkan ngomongin TP, sebenarnya kan kita sudah buatkan video khusus di YouTube Republik Rupiah tentang kapan harus TP dan gimana caranya untuk TP. Jadi kalau kalian sudah nonton itu mungkin kalian sudah punya pandangan yang cukup baik tentang gimana kita seharusnya TP. Tapi kalau misalkan kalian belum, kita bisa kasih sedikit intinya yang kita bicarain di video itu. Jadi waktu kalian TP, itu kalian mau TP dalam perjalanan ke atas, sedikit demi sedikit, semakin tinggi kalian ambil semakin banyak. Kalau misalkan kita mau ngasih contoh nih, misalkan kita investasikan 1 juta ke kripto, kemudian kita lihat asetnya tuh naik setelah sekian waktu menjadi 2 juta, jadi naik 2 kali lipat. Terus dari 1 juta menjadi 2 juta itu mungkin kalian mengambil keputusan untuk kalian TP 25%. Kalian TP seperempatnya berarti kalian ambil 500.000. Kalau kalian ambil 500.000 artinya kan kalian mengambil setengah dari modal awal kalian investasi.
Nah, misalkan nih, nanti ternyata harganya lanjut naik, kalian bisa TP lebih banyak lagi. Kalian ambil sekian lagi untuk kalian TP, entah untuk kalian tambahin tumpukan koinnya untuk serok waktu nanti turun, atau memang untuk kalian ambil untuk menjadi fiat aja, rupiah, terus kalian pakai untuk kebutuhan atau kalian mau beli barang apa, itu bisa. Nah, jadi misalkan nanti naik lagi, kalian bisa TP lebih banyak lagi. Semakin tinggi kalian naiknya itu semakin besar tekanan jual untuk orang-orang ngambil posisi untung mereka. Jadi semakin ada besar tekanannya untuk kemudian koreksi. Jadi semakin kita tinggi, persentase yang kita TP itu semakin besar. Oke, mungkin dari 25%, terus kita nanti ngambil lebih besar lagi. Entah itu 30%, 40%, atau bahkan sampai setengahnya kita TP. Nah, misalkan ternyata nanti setelah kalian TP 25% tadi langsung turun, kalian juga nggak panik. Karena kalian sudah ambil setengah dari modal awal kalian tadi. Kalian sudah ambil setengahnya kan, 500.000 kalian ambil. Misalkan nanti turun koreksi, kalian tidak panik. Karena kalian bisa serok kalau kalian mau. Atau misalkan nanti kalian mau hodl dulu nunggu misalkan balik ke atas lagi juga bisa. Jadi sebenarnya tidak ada aturan tertulis gimana cara TP yang paling sempurna. Karena ya seperti kita semua tahu, tidak ada yang bisa meramal masa depan. Tidak ada yang bisa tahu harga itu kapan naiknya, kapan turunnya, seberapa tinggi naiknya, seberapa dalam koreksinya, itu nggak ada yang tahu. Bahkan kita menggunakan analisis teknikal maupun analisis fundamental itu tidak ada yang tahu. Karena memang nggak ada yang bisa meramal masa depan. Jadi strateginya itu yang paling cocok dengan kita kalau kita punya rencana sendiri dan kita ikuti rencana itu. Misalkan nih saya punya rencana pribadi, saya punya ETH. Misalkan nanti ETH mencapai harga $5.000 atau kembali ke all time high-nya, atau misalkan malah 2 kali lipat dari all time high-nya ke 10.000. Mungkin pas di situ saya baru mau TP 25% di angka sebelum 10.000 itu, misalkan 8.000-an, 9.000-an, karena udah kerasa tekanan jualnya banyak, orang-orang mungkin bakal mau ambil TP untuk koreksi, saya bisa ambil mungkin 25% atau 30%. Itu semua kembali ke rencana kita masing-masing. Kita mau ambil seberapa banyak. Tentunya ada satu hal yang perlu kalian perhatikan, tapi misalkan nih aset yang kalian pegang itu sudah naik luar biasa tinggi, entah itu 5 kali lipat atau bahkan 1000% gitu kan, berarti kan sudah luar biasa vertikal tuh charge-nya bener-bener tinggi. Nah, kalau kalian sudah melihat kejadian seperti ini, jangan ragu untuk langsung TP banyak juga nggak apa-apa, karena sebenarnya semakin vertikal charge-nya itu semakin besar tekanan jual kayak yang kita ngomongin tadi. Jadi misalkan kalian lihat yang sudah gila-gilaan naik, jangan ragu untuk TP lebih banyak persenannya gitu kan. Ya sebenarnya ada risiko juga, misalkan kalian langsung TP 100% karena masih bisa naik. Itulah kenapa kalian tidak langsung TP 100%, karena hanya TP sebagian-sebagian aja. Jadi disesuaikan aja sama aset yang kalian miliki. Apakah asetnya sudah naik berkali-kali lipat, apakah asetnya masih ada, kalian percaya lihat ada beberapa roadmap yang bisa mengindikasikan bullish untuk kemudian kalian TP lebih tinggi, itu semua disesuaikan. Karena aset kripto kan ada banyak. Dan itulah kenapa kami sarankan kepada kalian untuk tidak punya 100 koin yang berbeda, atau bahkan 20-10 koin berbeda aja sudah susah untuk dipantau gitu kan. Kalau kalian punya 10 aset berbeda nih, misalkan kalian memantau yang 5 sudah naik harganya, kalian sudah bisa TP untung, tapi karena kalian memperhatikan yang 5, akhirnya kalian nggak TP. Pas kalian ngeliat, nengok itu sudah koreksi lagi, akhirnya yang 5 untung yang seharusnya bisa kalian rasakan kelewatan. Jadi itulah kenapa kalian pastikan aja memang aset-aset yang kalian beli itu bukan cuma untuk ngejarin roketnya. Jangan terlalu serakah untuk pengen ngerasakin semua cuannya. Karena semakin kalian bagikan ke banyak-banyak proyek yang lebih kecil, misalkan 1% kalian masukkan ke banyak proyek, itu semakin susah untuk dipantau. Dan kadang misalkan naik berkali-kali lipat pun kalian nggak terlalu ngerasain untungnya. Karena duit yang kalian masukkan ke sana sebenarnya lebih kecil. Jadi kalian konsentrasikan aja ke sejumlah las yang bisa kalian hitung, yang bisa kalian pantau. Terus nanti kalau misalkan ada kenaikan yang cukup signifikan, jangan ragu untuk TP. Karena kita tidak pernah tahu kapan koreksinya. Dan kita pasti pengen uang dingin. Misalkan kita butuh dana darurat, atau misalkan kita mau serok yang lebih murah lagi. Jadi sesuaikan dengan rencana kalian masing-masing, dan kalian perhatikan proyek-proyek yang memang kalian punya waktu untuk perhatikan. Oke, pertanyaan yang kedua, kita punya pertanyaan dari Anam Rap. Dia bertanya staking apa dan di platform apa yang paling menguntungkan tahun ini? Apakah Stake masih worth it? Oke, untuk kalian yang ingin mencari jumlah reward dari staking, sebenarnya ada website menarik yang bisa kalian cek, itu stakingrewards.com.
Kalau kalian masuk ke stakingrewards.com, kalian bisa lihat aset-aset apa aja yang bisa kalian staking, rewardnya dapat berapa persen, itu bisa kalian cek semuanya, dan bahkan kalian bisa filter dari yang paling tertinggi persenannya berapa. Tapi perlu kalian lihat, kalau nggak salah ini merupakan agregasi data secara rata-rata. Jadi bisa jadi dari staking reward persenan yang kelihatan, itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi kalian perlu cek masing-masing tuh dengan sesuai aset yang kalian cari. Misalkan kalian mau staking DOT, mau staking Atom, mau staking Solana, itu semua dilacak di sana kan. Jadi kalian bisa lihat di stakingrewards.com. Nah, untuk rewardnya bisa kalian bandingkan di sana. Mereka melacak banyak platform yang menawarkan jasa-jasa untuk staking itu. Jadi bisa kalian bandingkan sendiri untuk terkait persenan APY-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau tahu soal di mana kalian staking atau pakai platform apa kalian staking, ada dua jawaban, ada dua opsi dengan pro dan kontranya masing-masing. Opsi yang pertama tentu dengan opsi yang centralized atau terpusat. Nah, centralized itu Binance menawarkan banyak sekali aset staking. Kemudian ada juga KuCoin, FTX itu banyak sekali fitur-fitur staking. Terus yang lokal pun bahkan ada Pintu juga yang menawarkan staking. Jadi kalau untuk opsi yang terpusat, itu kalian punya banyak dari exchange-exchange yang sesuai sama preferensi kalian aja. Kalian suka exchange di mana, kalian bisa staking di sana. Kalian bisa pilih aset yang mereka tawarkan untuk staking. Kemudian untuk opsi kedua, itu opsi yang desentral, kayak yang tadi disebutkan di pertanyaan itu PancakeSwap gitu kan. Itu merupakan salah satu dApps yang ada di BSC. Kalian bisa staking di sana. Kalau untuk di Ethereum, kalian ada punya banyak platform lain juga seperti Aave, Uniswap, SushiSwap, itu banyak sekali yang bisa kalian pilih. Nah, sebenarnya dari antara dua opsi ini tentu ada pro kontranya masing-masing. Kalau yang dApps gitu tentu lebih ribet, lebih sulit gitu kan. Karena kalian harus ngerti istilah-istilah yang namanya kayak staking, DeFi, yield farming, protokol, chains gitu kan, APY, APR, bahkan angka-angkanya dan sistemnya itu lebih ribet daripada kalau di exchange. Di exchange mungkin menawarkan fitur yang lebih mudah. Kalian tinggal beberapa klik itu sudah bisa menaruhkan uang aset kalian untuk bisa staking. Tapi kalau di DeFi mungkin kalian harus connect wallet dulu, kalian harus approve transaction, kalian harus confirm transaction, kalian harus ngelihat pool yang berbeda-beda, dan itu semua mungkin sistemnya bisa lebih ribet bagi orang-orang yang awam atau mungkin kalian-kalian yang masih belum mendalami soal DeFi. Jadi ada pro dan kontranya masing-masing. Bahkan yang centralized pun misalkan tidak mau pakai exchange, ada juga kayak BlockFi, Celsius, Nexo, itu bukan exchange tapi mereka menawarkan kayak kalau bisa kita bilang itu kayak OVO-nya gitu kan, kayak GoPay-nya yang bisa menawarkan berbagai pilihan berbeda untuk staking dan untuk menghasilkan uang dari aset kripto kalian. Jadi ada dua opsi, silakan kalian pilih sendiri, entah yang centralized atau yang decentralized. Pro dan kontranya bisa dibandingkan sendiri, tidak ada yang pilihan sempurna yang perfect gitu kan yang harus kalian pakai. Semua kembali ke preferensi kalian masing-masing. Tapi misalkan nih guys, kalian tertarik dengan yang menawarkan platform kemudahan gitu kan ya, menawarkan kemudahan dalam satu tempat di mana kalian bisa staking dan memiliki banyak fitur lain untuk menghasilkan uang. Sebenarnya ada banyak platform yang mendekati kami. Jadi mereka itu banyak yang email ke Republik Rupiah menawarkan kerjasama dan kolaborasi. Nah, misalkan nih kalian tertarik untuk bisa kami review beberapa dari platform-platform yang berbeda itu, kalian beritahu di komentar di bawah, kalian tertarik apa enggak? Karena kalau kalian tertarik, kami bisa review. Ada banyak sekali yang menawarkan kerjasama dan kolaborasi. Siapa tahu nanti ada dari beberapa platform ini yang memang bagus, yang bisa menjadi kerjasama resminya dengan Republik Rupiah, dan kita bisa beritahu tentang kalian soal platform ini, reviewnya seperti apa, tawaran yang mereka pakai itu apa, terus keuntungannya untuk kalian apa. Nah, kalian kalau tertarik bisa komen di bawah, nanti bisa kami mulai review. Kami mungkin bisa ajak kerjasama beberapa platform yang berbeda ini. Kalian silahkan kasih tahu aja di komentar di bawah kalau kalian tertarik. Nanti bisa kita ngomongin platform lebih banyak lagi yang bisa menawarkan staking atau bahkan opsi-opsi untuk kalian untuk menghasilkan duit dari aset kripto yang kalian pegang. Daripada cuma nganggur kan, cuma diem di dompet, mending bisa menghasilkan uang. Jadi kalian kasih tahu aja di komentar. Nanti kalau tertarik bisa kami mulai review dalam waktu-waktu yang mendatang. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan tentang fenomena yang sedang berlangsung nih di Indonesia. Pertanyaan dari Imbisat13. Dia bertanya, apa rahasia Gozali? Oke, untuk kalian yang mungkin sudah ngeliatin di media sosial atau di kabar berita pasti udah tahu soal Gozali, soal koleksi seninya yang lagi menciptakan fenomena booming, viral lah di Indonesia gitu kan. Karena dia berhasil menjual koleksi-koleksi selfie-nya dia selama sehari-hari dengan harga yang sampai puluhan ETH. Bahkan sampai trading volumenya di OpenSea itu sampai ratusan ETH. Jadi kalau kita rupiahkan itu sampai miliaran rupiah gitu kan. Jadi untuk kalian yang sudah tahu pasti sudah ngerti. Tapi kalau ada yang belum tahu, itu sekiranya ringkasan untuk apa yang terjadi dengan Gozali. Jadi ini orang kan bertanya apa rahasia Gozali. Ya sebenarnya kita tidak tahu resep ajaibnya yang bisa membuat dia begitu besar dan marak. Karena misalkan semua orang tahu resep rahasianya, semua orang bisa dengan mudah viral, bisa dengan mudah kaya cepat.
Nah, sedangkan kalau misalkan kita berpikir ya soal karya seni, soal entertainment, itu semua hal kalau bisa kita bagikan opini kami, sebenarnya semua kembali pada attraction dan attention. Jadi seberapa besar itu bisa menarik perhatian orang, seberapa unik itu. Sama halnya kalau misalkan kita ngomongin musik ya, kenapa lagu tertentu itu lebih disukain orang dan lebih populer daripada lagu yang lain? Kenapa genre yang satu lebih terkenal, lebih suka daripada genre yang lain? Sama halnya juga dengan film, dengan TV, atau bahkan model-model entertainment lain. Bahkan karya seni kadang ada yang absurd tapi lebih populer daripada karya seni yang bener-bener lebih susah untuk dibuat, lebih rumit gitu kan. Jadi sebenarnya semua kembali pada attention sama attractionnya orang. Jadi kalau kalian pikirkan ya, untuk NFT gitu kan yang punya utilitas besar, misalkan bisa untuk bikin buku, bisa bikin film, bisa bikin game, terus bisa bikin metaverse, itu kan NFT-nya memang punya banyak utilitas. Nah kalau misalkan mereka bernilai tinggi sampai miliaran dolar, orang-orang tuh udah nggak kaget karena memang oke lah utilitasnya banyak. Ya orang-orang memang menilai itu mahal, memang wajar. Sedangkan kalau hanya foto selfie dinilai sampai miliaran rupiah, orang kan pasti lebih tertarik melihat itu sebagai kabar berita. Makanya itu lebih headline newsworthy gitu kan. Jadi orang-orang itu lebih cocok lah kalau itu masuk ke hal-hal yang viral. Kan hal-hal yang viral memang selalu gitu kan. Memang yang unik, memang yang berbeda, dan memang yang menawarkan hal yang tidak umum, hal yang tidak wajar. Jadi ya sebenarnya kita nggak tahu resep rahasianya apa yang bisa bikin dia terkenal dalam jangka waktu sedemikian rupa. Tapi ya kita tahu mereka memang si Ghazali ini memang dapat beberapa notice dari figur-figur ternama di Indonesia. Entah itu figur ternama dalam hal entertainment atau figur ternama dalam bidang kripto sendiri. Jadi karena itu juga dia jadi dapat pamor sedemikian rupa, orang-orang lebih tahu, wah ada Ghazali, ada karya seni rupanya di OpenSea. Ya bukan seni rupa sih, maksudnya seni foto selfie-nya dia. Jadi ya sebenarnya ini merupakan hal yang salut juga sih dari komunitas bisa membantu Ghazali sendiri untuk kemudian kalau saya baca-baca ya, dia ingin melanjutkan perkuliahannya dan dia ingin melanjutkan hobi passionnya untuk seni 3D, yang mana saya lihat salah satu seni 3D-nya tuh ternyata bagus juga, cakep. Jadi dia memang punya talenta. Jadi kami cukup salut sih dengan komunitas Indonesia yang kemudian bisa membuat Ghazali merasakan dukungan yang luar biasa, di mana dia bisa melanjutkan perkuliahan dan seni 3D-nya dia. Jadi ya ada hal positifnya juga yang bisa kita lihat dari fenomena ini. Semoga saja orang-orang tidak melihat ini hanya sebagai hal yang spekulatif semata, padahal ada banyak sekali potensi di balik teknologi NFT itu sendiri. Jadi kalau kita nanya soal rahasia tidak ada yang tahu, karena kalau semua orang tahu ya semua orang bisa sukses cepat, bisa viral cepat, bisa kaya cepat. Karena kita nggak tahu, kita hanya bisa berasumsi dan beropini bahwa ini semua kembali pada attention dan attraction. Seberapa unik itu untuk menarik perhatian orang. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, ini pertanyaan dari Hodiao Games. Dia bertanya, jika suatu saat nanti kripto dipakai sebagai currency secara global, apakah dalam sistem kripto ada tax atau pajak? Sebenarnya sebagian besar negara tuh masih berusaha mencari tahu tentang ini. Kita kan lihat ya dari beberapa video RR terakhir ini sudah kita bahas mengenai sisi regulator terhadap kripto. Ya sebenarnya kalau kita lihat di sebagian besar negara, mereka masih mau berusaha memutuskan dari sisi regulasi itu kripto seperti apa. Apakah merupakan aset yang dikenakan pajak, apakah merupakan aset yang perlu mereka awasi secara ketat gitu kan. Bahkan SEC dan banyak sekali regulator yang kita sebutkan di video-video sebelumnya di RR itu entah dari Amerika Serikat, entah dari Cina, entah dari negara-negara lain, mereka juga masih belum menemukan hal yang pasti untuk regulasi sendiri itu ke kripto yang cocok seperti apa. Karena sebenarnya kan di kripto itu ada ribuan aset yang berbeda, dan mereka tuh kegunaannya berbeda-beda, fungsinya berbeda, tujuannya berbeda, sumber penghasilan berbeda, model bisnis berbeda, komunitasnya berbeda, semuanya itu berbeda dari aset-aset kripto yang ada ribuan itu. Jadi regulator juga nggak bisa memukul sama rata gitu kan, bahwa oke, peraturannya ini berlaku untuk semua ribuan kripto itu. Itulah kenapa yang bikin susah. Jadi kita lihat kan kayak ada case-nya antara kasus dengan SEC dan Ripple gitu kan, dengan XRP. Ya semoga saja kita bisa melihat kasusnya ini selesai dengan cepat dan merupakan kasus yang bisa memenangkan XRP atau Ripple itu sendiri. Meskipun kami memang kurang banyak ngomongin soal XRP atau Ripple, tapi ini merupakan dampak yang kena ke industri kripto secara umum juga. Nggak bagus gitu loh kalau ada regulator yang menyerang berlebihan, menyerang bertubi-tubi untuk industri kripto.
Karena sebenarnya ada banyak hal positif yang bisa kita rasakan manfaatnya dari industri kripto dan blockchain itu sendiri. Jadi semoga XRP dan Ripple sendiri bisa selesai dengan jangka waktu yang cukup relevan gitu kan, selama kita bisa melihat adopsi kripto yang semakin berkembang. Jadi untuk regulasi sendiri di Indonesia juga masih banyak wacana gitu kan, beberapa hal yang masih belum pasti. Jadi ya semoga saja kita bisa melihat keseimbangan, tidak terlalu ketat. Semoga regulasinya tetap ada untuk bisa menunjukkan bahwa ini merupakan kelas aset investasi yang legit, tapi juga semoga tidak terlalu ketat gitu kan. Jadi ada regulasi yang cukup, yang seimbang, yang bagus untuk meyakinkan investor, tapi jangan terlalu ketat sampai kita dikontrol dan banyak sekali hal yang sebenarnya bisa menguntungkan orang malah jadi merugikan karena regulasi tersebut. Jadi ya untuk hal ini memang masih merupakan hal yang sibuk dirisetkan dan diperbincangkan oleh banyak negara di seluruh dunia. Untuk pertanyaan berikutnya, kita ada pertanyaan dari Sambenko. Dia bertanya, di Ethereum ada berapa sih min layer 2-nya dan apa saja? Terima kasih tim RR. Sama-sama. Oke, jadi untuk layer 2 itu sebenarnya ada beberapa. Untuk yang sudah siap dan sudah meluncur duluan seperti yang kita buatkan videonya, itu ada Arbitrum dan Optimism. Mereka memang sudah meluncur duluan, sudah siap duluan dan sudah dipakai dan sudah ada banyak aplikasi dan platform yang terintegrasi dengan Arbitrum dan Optimism. Lalu kemudian ada juga teknologi Stackware. Stackware ini dipakai sama banyak sekali platform. Dipakai sama exchange di YDX, dipakai sama game Gods Unchained gitu kan. Gods Unchained kan ada di Immutable X. Immutable X itu pakai teknologinya Stackware. Terus ada juga Diversify, ada juga ya proyek-proyek lain lah, saya nggak ingat namanya juga, menggunakan teknologi Stackware. Jadi ya kurang lebih ada 3 yang memang sudah meluncur dan dipakai secara besar gitu kan di ekosistem Ethereum, Arbitrum, Optimism, sama Stackware. Tapi juga kita punya banyak sekali nama-nama yang berbeda, kayak Loopring itu sudah keluar duluan juga kan, sudah sejak dulu ada Loopring. Itu juga merupakan proyek layer 2 yang sudah ada exchange-nya sendiri, dan saya dengar-dengar mereka tahun ini akan mengeluarkan marketplace sendiri untuk NFT juga. Jadi ada Arbitrum, Optimism, ada Stackware, ada Loopring, tapi ada juga kayak Polygon. Kan Polygon itu sekarang secara teknis masih sidechain, jadi kayak sidechain sampingan Ethereum. Ya sebenarnya secara teknis kalian nggak perlu peduli sih, karena ini kan terjadi di balik layar. Cuman istilahnya itu mereka masih belum L2, masih belum roll up yang ada di atas Ethereum. Nah Polygon sendiri ada beberapa roadmap, ada beberapa rencana untuk mengerjakan roll up lapisan kedua di atas Ethereum. Jadi untuk Polygon sendiri ini merupakan ekosistem besar yang nanti akan menjadi layer 2 di atasnya Ethereum juga. Jadi ada Polygon. Kemudian kalau kita berpikir selain Starknet ada juga Zcasing. Zcasing itu juga akan menjadi salah satu proyek layer 2 yang secara argumen gitu kan dari developers dan engineers yang berbeda di Ethereum, mereka percaya ini bisa lebih sustainable untuk jangka panjangnya daripada rollups lain yang sekarang kita punya. Jadi ada Arbitrum, Optimism, ada Stackware, ada Loopring, ada Polygon, terus ada juga yang tadi saya sebutin barusan itu apa? Oh, Zcasing. Terus nanti ada juga beberapa nama lain yang khusus untuk sektor-sektor berbeda di layer 2, seperti Aztec itu untuk privasi di layer 2. Terus ada juga Habitat, ada juga Metis, ada juga banyak lah pokoknya, ada Buba Network. Pokoknya ada banyak juga hasil fork dan inspirasi dari Optimism dan yang menggunakan teknologinya Stackware juga, kayak tadi Immutable X, kayak tadi Diversify di YDX dan lain-lain. Jadi sebenarnya ada banyak banget, dan kalian sebenarnya nggak perlu hafal semua ini karena ada situs web yang bagus untuk kalian melihat semuanya. Ada situs webnya l2bits.com. Kalian buka dah itu l2bits.com, itu melacak semua proyek-proyek L2 yang ada nama-namanya siapa, jenis L2-nya itu roll up seperti apa, ZK atau Optimistic atau Validium. Terus kalian bisa lihat market cap-nya, kalian bisa lihat TVL-nya, semua lengkap ada di situ. Jadi kalau kalian mau tahu, kalian bisa buka l2bits.com dan kalian bisa melacak semua proyek L2 yang berbeda-beda. Untuk pertanyaan yang ke-6 itu pertanyaan dari Harold Dalik. Dia bertanya, Min mau tanya NFT itu ada pengaruhnya nggak sama perubahan harga Ethereum? Ada perubahannya dan dampaknya cukup terasa juga. Jadi gampangnya gini ya, ini jawaban singkat aja kalian biar ngerti gimana NFT berdampak pada harga Ethereum. NFT itu merupakan transaksi. Entah kalian minting, entah kalian upload, entah kalian mau jual beli, entah kalian mau flipping NFT, kalian mau trading. Apapun yang terjadi dengan NFT itu kan terhitung sebagai transaksi, oke? Transaksi di Ethereum itu menggunakan biaya gas, oke? Biaya gas itu sebagian dari gasnya itu akan dibakar, oke? Jadi dari situ kalian bisa melihat kan, NFT terhitung sebagai transaksi. Transaksi menggunakan biaya gas. Biaya gas sebagiannya itu ada yang dibakar. Nah, biaya yang dibakar itu menunjukkan demand NFT-nya itu besar untuk Ethereum. Sedangkan dengan demand yang besar, semakin besar Ethereum yang akan dibakar karena ada EIP 1559 yang membakar biaya transaksi tadi. Jadi artinya
dengan besarnya demand transaksi, justru supply Ether itu malah berkurang. Nah, kalau kalian paham wujud ekonomi yang simpel gitu kan, hukum ekonomi simpelnya, demand dan supply lah. Kalau demand lebih besar daripada supply, tentu harga akan naik, harga akan terapresiasi, lebih berharga dan lebih bernilai. Jadi simpel aja, ada banyak transaksi NFT di Ethereum, ada banyak biaya gas yang dipakai. Ada banyak biaya gas yang dibakar, supply Ether yang beredar itu semakin berkurang. Jadi semakin demand bertambah, justru supply malah berkurang. Jadi tentu saja nilai harga aset Ether atau ETH itu semakin bernilai dan semakin berharga. Jadi sebenarnya simpel sih, semakin demand bertumbuh justru malah Ether itu semakin bersifat deflasi. Itulah kenapa bagusnya EIP 1559, dan kalau nanti ditambah dengan Proof of Stake, tidak ada lagi yang namanya pencetakan Ether baru untuk Proof of Work mining. Jadi Ether semakin bernilai lagi, semakin berharga lagi. Jadi ya ada banyak sekali yang membuat harga Ethereum memang semakin bisa bullish, terutama dalam tahun ini semakin dia berpindah ke the merge proof of stake. Jadi kalau misalkan kalian mau melacak ya harga dampak NFT terhadap aset Ethereum, kalian bisa buka yang namanya ultrasound.money. Di ultrasound.money ini kalian scroll ke bawah, nanti di bagian kanan itu kalian bisa lihat ada daftar-daftar proyek-proyek NFT yang membakar paling banyak Ether. Kalian bisa melacak tuh berapa banyak Ether yang terbakar secara waktu nyata. Dan itu semua terjadi dari populernya NFT dan proyek-proyek DeFi lain yang menggunakan Ethereum. Jadi semakin besar demand-nya, semakin besar dibakar gasnya, semakin bersifat deflasi lah aset Ether tersebut. Oke, jadi sekian itu pertanyaan 6 yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada pertanyaan masih kurang jelas, bisa kalian komen di komentar di bawah, atau kalian masuk ke server Discord, kita bisa ngobrolin lebih lanjut dan diskusi tentang poin-poin yang sudah kita bahas tadi. Kalau ada yang masih belum terjawab, silahkan kalian tanyakan di Q&A berikutnya nanti di Instagram. Jadi jangan lupa untuk follow, biar nanti waktu kami post untuk sesi Q&A-nya, kalian bisa tanya di sana dan nggak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih guys untuk kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!